Ketika kezaliman telah memuncak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para pengikut dan sambil menunjuk arah ke barat, beliau mengatakan tentang suatu negeri di seberang lautan, tempat orang tidak dibunuh karena berganti agama, tempat mereka dapat beribadah kepada Tuhan tanpa diganggu, dan di sana ada seorang raja yang adil. Sebaiknya mereka pergi ke sana. Mungkin perubahan suasana akan membawa perbaikan dan kelegaan. Serombongan muslimin, wanita, pria, dan anak kecil mengikuti nasihat itu dan berangkat ke Abisinia. Hijrah berskala kecil dan sangat mengharukan. Orang-orang Arab memandang diri mereka sebagai penjaga Ka'bah dan memang demikian kenyataannya. Untuk meninggalkan Mekah adalah suatu peristiwa yang sangat pahit dan tidak ada seorang Arab pun yang mau berbuat demikian kecuali jika kehidupannya di Mekah sama sekali sudah tidak mungkin. Pula orang-orang Mekah tidak sudi membiarkan gerakan semacam itu. Mereka tidak akan membiarkan orang-orang yang menjadi mangsa itu melarikan diri dan mempunyai kesempatan sedikit untuk hidup di tempat lain. Maka rombongan itu membuat persiapan untuk perjalanan itu dengan diam-diam dan sangat rahasia. Serta keberangkatan pun terpaksa dilakukan tanpa pamit ke sanak saudara dan kerabatnya. Tetapi keberangkatan mereka disetujui juga oleh beberapa orang dan memberi kesan dukungan kepada mereka. Umar, yang kemudian menjadi khalifah Islam yang kedua pada saat itu, masih belum beriman dan menjadi musuh penganiaya kaum muslimin. Secara kebetulan ia berjumpa dengan beberapa anggota rombongan itu. Seorang di antara mereka adalah seorang wanita, Abdullah. Ketika Umar melihat perkakas rumah tangga telah ditata dan dimuat di atas binatang angkutan, ia dengan segera mengerti bahwa rombongan itu akan meninggalkan Mekah untuk mencari perlindungan di tempat lain. "Apa kalian akan pergi?" tanyanya. "Betul, Tuhan menjadi saksi kami," jawab Abdullah. "Kami akan pergi ke negeri lain karena kalian memperlakukan kami sangat keji di sini. Kami tak akan kembali sampai Allah ridho membuat kami hidup aman." Umar sangat terkesan dan berkata, "Tuhan beserta kamu." Ada rasa haru di dalam suaranya. Adegan diam-diam itu mengacaukan pikirannya. Ketika kaum Mekah mengetahui hal itu, diberangkatkan oleh mereka suatu rombongan pengejar. Mereka sampai ke pantai laut, tetapi didapati mereka para pelarian itu sudah naik kapal. Karena tidak berhasil menyusul mereka itu, mereka memutuskan untuk mengirim delegasi ke Abisinia untuk menghasut raja agar membenci pelarian itu dan membujuknya agar menyerahkan mereka itu kepada mereka. Seorang di antara delegasi itu bernama Amr bin al-Ash yang di hari kemudian masuk Islam dan merebut negeri Mesir. Delegasi itu berangkat ke Abisinia menemui raja dan bersekongkol dengan pejabat-pejabat istana. Tetapi raja itu sangat tegas. Walaupun mendapat tekanan dari delegasi dan para pejabat istananya, ditolaknya penyerahan rombongan pelarian itu kepada para pengejar mereka. Delegasi pulang dengan kecewa. Tetapi setiba di Mekah, didapatkan rencana baru untuk memaksa orang-orang muslim itu kembali sendiri dari Abisinia. Kepada kafilah dagang yang menuju ke Abisinia disebarkan isu bahwa seluruh Mekah telah menerima Islam. Ketika kabar itu sampai ke Abisinia, beberapa orang muslimin dengan gembira pulang kembali ke Mekah. Tetapi ketika mereka tiba di sana, mereka ketahui bahwa kabar itu hanya tipuan belaka. Beberapa orang kembali lagi ke Abisinia, tetapi sebagian lain memutuskan tetap tinggal di Mekah. Di antara mereka terdapat Utsman bin Maz'un, anak salah seorang pemimpin kabilah Mekah.
Utsman mendapatkan perlindungan dari sahabat ayahnya Walid bin Mughirah dan dapat hidup dengan aman. Tetapi disaksikannya bahwa orang-orang muslim lainnya terus menanggung penderitaan aniaya yang kejam. Hal itu menjadikannya sangat gelisah. Ia pergi menemui Walid dan membatalkan kesediaan mendapatkan perlindungan. Ia merasa tidak patut mendapat perlindungan, sementara orang-orang muslim lainnya terus menderita. Walid mengumumkan hal itu kepada kaum Mekah. Pada suatu hari, Labid, ahli syair kenamaan dari Arabia, duduk di antara para pemimpin Mekah membawakan syairnya. Dibacanya satu baris yang mengandung arti bahwa segala karunia akan habis juga akhirnya. Utsman dengan tegas menyangkalnya dan berkata, "Nikmat surga itu kekal." Labid yang tidak biasa disangkal demikian marah besar dan berkata, "Quraisy, tamu-tamumu tak pernah dihina demikian sebelum ini. Sejak mana cara ini dimulai?" Untuk menenteramkan hati Labid, salah seorang dari antara pendengar bangkit dan berkata, "Teruskan dan jangan hiraukan orang tolol itu." Utsman menegaskan bahwa ia tidak mengatakan sesuatu yang tolol. Hal itu membangkitkan marah orang Quraisy. Ia menyergap Utsman dan memukul keras matanya. Walid hadir pada peristiwa itu. Ia adalah sahabat karib ayah Utsman. Ia tidak sampai hati melihat perlakuan itu terhadap anak almarhum sahabatnya. Tetapi Utsman tidak lagi secara resmi dan dalam perlindungannya, dan adat Arab melarangnya untuk berpihak kepadanya. Jadi ia tak dapat berbuat apa-apa. Dalam setengah marah dan setengah kesal, disapanya Utsman, "Wahai anak sahabatku, kamu dapat menyelamatkan matamu andai kata kamu tidak membatalkan perlindunganku. Kamu hanya dapat menyesali dirimu telah berbuat demikian." Utsman menjawab, "Aku telah mengharapkan ini. Aku tidak mengeluh kehilangan mataku satu, sebab mata yang satu lagi pun sudah sedia menunggu nasib yang sama. Ingatlah, selama Rasulullah menderita, kami tidak menghendaki keamanan." Dalam kurung Halbiyah jilid 1 halaman 348.